memuji nama Tuhan yang esa, memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, memuji nama Tuhan yang esa. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya Mbak Devi, hari ini kan hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kita. Yaps, kita selalu mengucap syukur dalam keadaan suka maupun duka, seperti lagu kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Wah, bagus sekali adik-adik. Iya Mbak Devi, adik-adik kita sudah bernyanyi kasihnya seperti sungai. Kayak Tuhan itu memberi berkat pada kita itu terus mengerus. Ya dan hentinya. Kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau duduknya yang manis, kita mau berdoa, kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, puji syukur, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini di rumah kami masing-masing kami bisa memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sertai kami dari awal dan pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga kami bisa menerima apa yang kami dapat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sambil duduk, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Apa Kak Meti? Dengar dia panggil nama saya. Sambil tepuk tangan ya. Kita bangkit lagi yuk, yang ada di rumah kita bangkit. Kita ajak anggota keluarga kita untuk bernyanyi bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Glory haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta.
adik-adik semua, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang mau disampaikan oleh Pendeta Andrea Sabat Prayogi. Tapi Sebelum masuk ke dalam firman, kita mau melihat satu video. Video ini tentang apa ya kira-kira? Mari kita tonton bersama-sama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Tadi sudah bersama-sama nonton videonya ya. Menarik bukan? Video tadi bercerita tentang siapa ya? Siapa? Ya, betul. Tentang Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita bersama belajar merenungkan firman Tuhan dari cerita Alkitab Yohanes Pembaptis. Adik-adik, tadi dalam video diceritakan bahwa
telah lahir seorang bayi laki-laki diberi nama Yohanes Pembaptis. Adakah yang masih ingat siapakah nama ayah dan bunda dari Yohanes Pembaptis? Siapa coba? Coba, Kak Sabat pengen dengar suaranya adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong bantuan kepada papa dan mama. Siapa nama ayah dan bunda dari Yohanes Pembaptis? Siapa? Ya, betul sekali. Yohanes Pembaptis lahir dari ayah bernama Zakaria dan ibu bernama Elizabeth. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis bertumbuh menjadi anak yang sehat, pribadinya baik, dan gemar melayani Tuhan. Bahkan adik-adik, ketika sudah dewasa, Yohanes Pembaptis mempersembahkan hidupnya untuk menjadi seorang nabi Tuhan. Ya, nabi Tuhan yang bertugas mengabarkan firman Tuhan dan membaptis orang banyak untuk menjadi pengikut Kristus. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain, Nabi Yohanes Pembaptis terus mewartakan firman dan membaptis orang. Agar semakin banyak orang percaya dan semakin banyak juga orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Nah, adik-adik yang terkasih, saat ini kita sudah masuk bulan Desember. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita Natalan. Ore, tentu asik ya adik-adik. Tapi pertanyaannya adik-adik, persiapan apa yang sudah adik-adik lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan ini? Kak Sabat tanya, apakah ada di antara adik-adik yang sudah mulai memasang pohon Natal di rumahnya? Atau mempersiapkan baju baru untuk Natalan? Wah, pasti menyenangkan. Tapi yang perlu diingat adik-adik, menyambut kedatangan Tuhan itu yang terpenting adalah kita menyiapkan hati. Ya, kita harus menyiapkan hati di dalam kita hendak menyambut kedatangan Tuhan. Hati yang bagaimana yang harus kita siapkan? Hati yang penuh sukacita, hati yang penuh syukur, hati yang penuh kasih. Kita nggak gampang ngomel, nggak gampang marah, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita siapkan. Oleh karena itu, Kak Sabat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani masa Advent Natal untuk adik-adik semua. Selamat menyambut kedatangan Tuhan, dan jangan lupa selalu pakai masker. Tuhan memberkati. Ya, jadi itu tadi ya Kak Tevi, firmannya yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Sabat. Selanjutnya kita tadi udah dengerin ya firman Tuhannya, di mana kita sekarang kan udah masuk di bulan Desember, kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus sama-sama mempersiapkan hati kita untuk selalu mengasihi sesama, mencintai orang tua, mencintai teman, sahabat, dan senantiasa selalu bersyukur dalam keadaan suka maupun duka. Oke Mbak Tevi, kita mau persembahan selanjutnya. Kita mau ngumpulin persembahan. Persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yap. Kita nyanyikan, kita iringi lagu persembahan ini dengan nyanyikan lagu Terima kasih seribu. Bersinar udara segar
pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi ku tilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya alunkan nada, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Oke adik-adik semua, persembahan yang kita kumpulkan tadi bisa diserahin ke ayah bunda kita masing-masing. Nah, nanti dari orang tua kita bisa dikumpulkan ke gedung gereja kita masing-masing. Oke, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu. Silahkan Mbak Tevi. oke. Adik-adik bisa duduk dengan sopan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami datang ke hadirat-Mu kembali, ucap syukur Bapak atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini walaupun dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih juga kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan Kau sucikan untuk memperluas Injil Kerajaan-Mu. Ya Tuhan, jikalau pagi hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati aktivitas yang Kau berikan agar mampu untuk membahagiakan diri kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh nyakatan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau bangkit, kita mau pengakuan iman rasuli. Mari kita pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Adik-adik bisa bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan sekolah minggu-minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, Tetap memakai masker cuci dimanapun. tangan. Rajin mencuci tangan,
jaga pola makan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.